Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Tahukah saudara bahwa dengan membaca dan mengerti tulisan Nabi Musa, maka kita akan mengetahui semua informasi yang kita butuhkan untuk keselamatan kita. Dengan kata lain, tulisan Musa bila kita mengerti dan pelajari itu akan menolong kita atau cukup menolong kita untuk mengerti rencana keselamatan Allah kepada manusia. Dalam video ini, kita akan melihat atau menunjukkan kepada saudara pentingnya tulisan Nabi Musa dan peran nabi-nabi dalam Alkitab. Ini sangat penting oleh karena terkadang umat-umat Tuhan salah memahami tentang peran karunia nubuat dalam jemaat, khususnya kepada umat yang sisa di akhir zaman. Untuk itu, saat ini kita akan mempelajari tulisan Musa dan peran nabi-nabi. Saudara yang kekasih, dalam tulisan-tulisan Musa, jangan lupa Musa menulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan juga diyakini sebenarnya dia juga adalah penulis kitab Ayub. Nah, kita dengan melihat atau mempelajari kitab-kitab Musa ini, kita akan dapatkan beberapa doktrin yang sangat mendasar dalam Alkitab. Saya beri contoh, doktrin tentang penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Kemudian doktrin tentang kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3. Kemudian rencana keselamatan, Kejadian 3 ayat 15. Lalu Yesus sebagai korban pengganti. Kita bisa lihat ini dalam kisah Abraham mempersembahkan Ishak, juga sebenarnya kita bisa dapatkan korban pertama yang disembelih atau domba pertama kali disembelih itu terdapat di Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan pelajaran tentang Yesus satu-satunya pengantara kita itu didapat dalam Kejadian pasal 28 tentang pelajaran tangga Yakub. Nah, saudara kekasih, selain itu, dalam tulisan-tulisan Nabi Musa, kita akan temukan semua doktrin yang sangat mendasar dalam Alkitab yang diyakini, yang diajarkan oleh umat-umat Tuhan. Saya beri contoh. Dalam tulisan-tulisan Nabi Musa, kita akan temukan doktrin tentang Trinitas. Itu di Kejadian pasal 1. Bagaimana Allah mencipta melibatkan Trinitas. Kemudian doktrin tentang rencana keselamatan, doktrin tentang kejatuhan manusia, doktrin tentang state of the dead atau keadaan manusia ketika manusia itu mati, kemana manusia sebenarnya. Itu dasarnya terdapat di Kejadian pasal 2 ayat 7. Dalam Kejadian 2 ayat 7 ada formula kehidupan di sana, yaitu debu tanah tambah nafas hidup, nafas atau nefes yang Allah berikan, hembuskan kepada manusia sama dengan makhluk hidup. Jadi konsep orang mati ya kita buat dia punya opposite. Jadi debu tanah kurang nafas hidup sama dengan orang yang mati. Itu di Kejadian pasal 2 ayat 7. Lalu kita juga temukan tentang hidup sehat. Kejadian pasal 1, diet makanan manusia yang original, yang mula-mula, yaitu makanan Eden, saya bisa sebutkan. Buah-buahan, biji-bijian, dan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Lalu juga kita temukan doktrin tentang hari Sabat dan hukum-hukum Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, juga di Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum Allah. Lalu doktrin penata layanan kita juga bisa dapatkan ini di Kejadian pasal 1 ketika Allah mempercayakan Adam pekerjaan untuk mengusahakan Taman Eden yang Allah ciptakan diberikan kepada Adam. Lalu juga bahkan bagian dari pelajaran penata layanan adalah persepuluhan. Kita dapatkan kisah tentang Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Lalu doktrin tentang Ka'bah, doktrin bait suci di Keluaran pasal 25.
Doktrin tentang baptisan kita juga temukan di tulisan-tulisan Nabi Musa. Itu digambarkan di bait suci lewat bejana pembasuhan yang adalah lambang baptisan. Kemudian tentang pernikahan, doktrin pernikahan kita temukan juga di tulisan Nabi Musa di Kejadian pasal 2 ayat 23 dan 24. Jadi saudara lihat doktrin-doktrin yang sangat mendasar, yang sangat fundamental ini kita temukan di tulisan Nabi Musa. Bukan hanya itu saja. Melalui Nabi Musa, Allah menerangkan secara detail waktu dari kehidupan dan pelayanan Yesus sejak mula pertama hingga masa sesudah milenium. Jadi tulisan Musa ini mencakup semua generasi bahkan sampai Yesus datang. Itu digambarkan dengan perayaan-perayaan dari orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel ini, saudara, memiliki 7 perayaan yang utama. Ada yang lain sebenarnya, tapi 7 ini yang utama yang mereka lakukan setahun sekali. Yaitu upacara Paskah atau perayaan Paskah yang adalah gambaran kematian Tuhan. Roti tak beragi, penguburan dari Tuhan. Buah sulung, tentang kebangkitan Yesus. Lalu Pentakosta, 50 hari sesudah kebangkitan. Lalu kita dapatkan di Kisah pasal 2 juga cerita tentang kecurahan Roh Kudus. Lalu perayaan trompet, ini adalah pengumuman tentang penghakiman. Lalu kita dapatkan juga perayaan atonement atau hari raya penghakiman. Dan diakhiri dengan hari raya tabernakel yang adalah gambaran bertabernakel bersama dengan Yesus selama 1000 tahun. Jadi saudara lihat tulisan Nabi Musa sangat komplit. Ditambah lagi dengan pelajaran tentang domba Asasel juga kita temukan dalam tulisan Musa. Nah, domba Asasel ini adalah gambaran apa yang akan terjadi kepada setan selama masa 1000 tahun yang dicatat di kitab Wahyu. Jadi, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah sangat fundamental dan membicarakan semua doktrin dasar Alkitab. Nah, sekarang saudara yang kekasih, Musa sudah mati dan sekarang sudah berada di sorga. Mari kita pindah ke periode sesudah Musa, yaitu Yosua pengganti Musa. Dia adalah sang penakluk tanah perjanjian. Bila kita perhatikan, Yosua secara konsisten terus-menerus mengutip apa yang Musa katakan untuk menunjukkan legitimasi tugasnya. Dengan kata lain, Yosua selalu merujuk kepada apa yang Musa katakan ketika ia melaksanakan tugasnya merebut tanah perjanjian. Bahkan ada 57 kali dicatat oleh Alkitab di kitab Yosua yang merujuk kepada tulisan-tulisan atau perkataan Musa. Saya tidak akan sebutkan 57, saya hanya berikan saudara satu contoh saja, yaitu terdapat dalam Yosua pasal 22 ayat 5 yang berbunyi begini. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara dengar itu? Tuhan melalui Yosua berkata bahwa kita harus, mereka diperintahkan untuk setia kepada perintah dan hukum Tuhan, lalu mengasihi Tuhan Allah. Jadi saudara yang kekasih, hukum mengasihi atau hukum kasih itu tidak nanti muncul di Matius pasal 22 atau di perjanjian baru. Tapi hukum kasih sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Kenapa? Karena 10 hukum Allah ini, saudara, adalah penjabaran dari hukum kasih. Kalau saudara kasih kepada Allah, saudara tidak akan
mempunyai Allah lain. Kalau saudara kasih, saudara tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara tidak akan menyembah patung dan saudara akan memelihara hari Sabat. Itu kasih kepada Allah. Lalu tentunya hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah kasih kita kepada sesama. Itulah hukum kasih. Banyak orang masih salah mengerti tentang hukum kasih ini. Nah, sekarang saudara yang kekasih, kepada siapa jadi kepada siapa Yosua merujuk orang Israel? Jawabannya kepada tulisan Musa. Artinya Musa mengakui bahwa tulisan Musa adalah hal yang mendasar yang menjadi penuntun Israel sesudah Musa mati. Nah, kemudian sekarang mari kita pergi ke periode hakim-hakim. Ini adalah periode di mana orang-orang Israel melakukan apa yang mereka anggap benar. Dari mana kita tahu ini? Mari kita lihat. Apa penyebabnya? Mari kita lihat di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 yang berbunyi begini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Imam Eli ini ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saudara dengar itu? Inilah masa hakim-hakim. Tetapi meski demikian di masa ini, mereka yang hidup di masa ini juga merujuk kepada tulisan Nabi Musa. Mari saya baca kepada saudara Hakim-Hakim pasal 3 ayat 4. Mereka itu ada di sana, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Saudara dengar itu ya? Jadi sekali lagi di masa hakim-hakim, panggilan selalu diberikan berdasarkan tulisan Nabi Musa untuk membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah sekarang, mari kita tinggalkan zaman hakim-hakim. Sekarang mari kita pergi ke periode selanjutnya. Ini adalah periode Hebrew Monarchy atau masa raja-raja Ibrani. Kurang lebih tahun 1000 sampai tahun 605 BC. Tahukah saudara di masa Nabi atau raja-raja Ibrani, orang-orang di zaman ini menggunakan tulisan Musa dalam mengamarkan bangsanya. Saya beri contoh kepada saudara, Raja Daud memberikan nasihat kepada anaknya Salomo, dicatat di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 yang berbunyi begini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Jadi sudah kekasih, itu yang disebutkan atau dikatakan oleh Raja Daud kepada Salomo. Tetapi bangsa Israel ini, saudara, selalu memberontak kepada Tuhan. Akibatnya mereka harus ditawan ke Babylon. Mari kita lihat. Apa yang membuat mereka ditawan ke Babylon? 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 11 dan 12 berkata begini. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan di Asyur dan menempatkan mereka di Halal pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota Madai, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Apa akibatnya saudara? Mereka dibuang ke pembuangan. Tapi di periode ini, tokoh utama yang selalu disebut-sebut oleh mereka adalah Musa. Mari saya bacakan kepada saudara tentang Raja Yosia.
Raja Israel yang dicatat di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25 yang berbunyi begini. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Siapa ini saudara? Yosia. Dan sesudah dia tidak ada lagi bangkit. Tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Mengapa Raja Yosia disebut raja yang agung? Karena dia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Musa. Nah, jadi saudara lihat, sejauh ini kita sudah lihat mulai dari Yosua, kemudian periode hakim-hakim, periode raja-raja Ibrani, raja-raja Israel, mereka semuanya merujuk kepada tulisan Nabi Musa. Sekarang, bagaimana dengan orang-orang Lewi di zaman ini? Mari saya bacakan kepada saudara, apa ini yang menarik yang dilakukan oleh orang-orang Lewi di zaman raja-raja Israel. Ditulis di 2 Tawarik pasal 17 ayat 9 yang berbunyi begini. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua Yehuda sambil mengajar rakyat. Dengan apa orang-orang Lewi mengajarkan orang-orang Yehuda? Dengan kitab Taurat Tuhan. Siapa yang tulis ini? Musa. Nah, sekarang saudara yang kekasih, mari kita tinggalkan periode raja-raja. Sekarang mari kita tiba pada periode nabi-nabi Israel, baik nabi-nabi besar atau major prophet ataupun minor prophet atau nabi-nabi kecil. Kecil ini bukan badannya yang kecil atau kualitasnya yang kecil, tapi karena jumlah pasal atau jumlah tulisan yang mereka tulis tidak sebanyak nabi-nabi besar. Besar bukan berarti mereka lebih besar dalam hal fisik atau dalam hal kekuasaan dan kuasa, tapi karena jumlah tulisan mereka itu lebih banyak. Contohnya Yesaya, Yeskiel, Yeremia. Mereka ini adalah major prophet. Oke? Tahun 800 sampai tahun 425 BC, kurang lebih itulah periode raja-raja Israel. Nah, yang menarik, yang penting kita harus perhatikan juga adalah bahwa nabi-nabi dalam masa ini menggunakan tulisan Musa dalam menyampaikan pekabaran mereka. Dengan kata lain, nabi-nabi ini selalu merujuk kepada tulisan Musa untuk mengajak orang Israel bertobat. Lalu ini saudara dengarkan, mereka tidak menerima dan mengajarkan ajaran yang baru. Tuhan tidak berikan kepada mereka ajaran terang yang baru, doktrin yang baru, lalu diajarkan. Tidak, yang mereka gunakan adalah tulisan Musa. Yang mereka lakukan adalah bukan menambah tulisan Musa, tapi memperjelas tulisan Musa kepada orang-orang yang ada di zaman ini. Mari saya bacakan kepada saudara periode nabi-nabi. Pertama kita lihat dulu di zaman Daniel. Kita baca Daniel pasal 9 ayat 11. Berbunyi begini. Segenap orang Israel berarti mayoritas ini, seluruh orang Israel ya, telah melanggar hukummu. Hukum siapa ini? Hukum Allah ini. Kita bicara 10 hukum Allah. Dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Saudara dengar itu saudara? Sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Apa itu dosa menurut Alkitab? Dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi kalau begitu, apakah di zaman Daniel 10 hukum Allah ini ditegakkan? Absolutely. Apakah Daniel kalau begitu setia dalam memelihara hukum-hukum Tuhan? Absolutely. Kalau begitu, apakah Daniel juga memelihara hari Sabat? Absolutely. Nah, sekarang mari kita baca Daniel 9 ayat 6.
Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi, yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Jadi saudara yang kekasih, yang Israel lakukan pada masa ini adalah melakukan dosa melawan Allah yang diberikan melalui Nabi Musa. Siapa yang Allah munculkan kepada umatnya untuk kembali melakukan perintahnya yang ia berikan melalui Nabi Musa? Para nabi. Mereka Allah munculkan bukan untuk memberi ajaran baru, tapi untuk mengajak orang Israel kembali kepada terang yang telah mereka terima, yang Allah berikan melalui Nabi Musa. Sekarang mari kita pindah ke periode yang berikut, yaitu periode masa sesudah penawanan Babylon, yaitu kurang lebih tahun 605 sampai 539 BC. Pada periode ini ada beberapa orang yang muncul untuk menolong Israel membangun kembali kota Yerusalem dan Ka'bah Yerusalem yang telah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Contohnya Ezra, Nehemia, ada Hagai, ada Sakaria. Nah, mereka semuanya ini saudara merujuk kepada hukum Musa atau tulisan-tulisan Musa ketika mereka hendak memulihkan sistem keagamaan orang Israel pasca penawanan dari Babylon. Mari kita lihat beberapa ayat. Ezra pasal 6 ayat 18 berbunyi begini. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem. Lalu dengarkan ini, sesuai dengan yang tertulis, yang ada tertulis dalam kitab Musa. Kitab apa saudara? Tulisan Musa. Saya tambahkan lagi ayat kepada saudara. Dalam Ezra 9 ayat 10 dan 11. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu para nabi itu. Dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Ini berbicara tentang pernikahan campuran yang dilakukan oleh orang-orang Israel setelah mereka pulang dari pembuangan di Babylon, yang menjadi masalah besar di zaman Ezra sampai pun di zaman Nehemia. Nah, saudara yang kekasih, sesudah masa penawanan, kita temukan juga ada Ezra, Nehemia, Hagai, Sakaria yang membawa umat Israel kembali kepada hukum Allah yang diberikan Tuhan melalui Musa. Jadi mereka melakukan reformasi di dalam sistem keagamaan orang Israel. Siapa mereka ini? Para nabi. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menambahkan atau mengajarkan ajaran yang baru atau terang yang baru, tapi merujuk kepada tulisan-tulisan Musa. Nah, kita lihat sekarang Maleakhi. Maleakhi pasal 4, ayat 4 sampai 6 berbunyi begini. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Sudah lihat itu? Maleakhi mencatat, memanggil orang untuk kembali kepada perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Kepada Musa, kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tujuan Elia akan dimunculkan adalah untuk membuat hati anak-anak supaya kembali ke ajaran bapaknya. Yakni apa, saudara? Ajaran yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Siapa Elia yang dimaksud oleh Maliaki di sini? Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yesus 3 kali menyebut Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Pertanyaan, berapa doktrin baru yang Yohanes Pembaptis munculkan di zamannya? Apakah Yohanes Pembaptis mengajarkan hal yang bertentangan atau hal yang baru yang tidak pernah ditemukan di hukum Musa sebelumnya, di kitab-kitab Musa? Jawabannya tidak, saudara yang kekasih. Tidak ada. Yohanes tidak menambahkan satu doktrin pun dalam hidup pelayanannya. Menambahkan apa yang ia temukan apa yang ditemukan di tulisan nabi-nabi Musa. Memang Yohanes menyampaikan tentang Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Namun Yesus yang disebutkan adalah kepenuhan dari apa yang dinubuatkan sebelumnya dalam tulisan Musa. Bahkan ketika ia membaptis, ini juga adalah doktrin yang sudah diletakkan dasarnya oleh Nabi Musa di bait suci yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu bejana pembasuhan dalam praktek upacara-upacaranya orang Israel di bait Allah. Oke? Nah, pemahaman ini, saudara, sangat penting karena sangat berhubungan erat nantinya dengan nabi yang akan Allah munculkan di akhir zaman, yang akan menuntun gereja menjelang Yesus datang. Dengan kata lain, siapapun nabi itu akan membawa umat untuk menghormati apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa tentunya sebelumnya. Nah, sekarang mari kita pergi ke periode perjanjian baru, ke zaman Yesus. Apakah tulisan Musa ini masih tetap digunakan? Mari kita lihat tentang percakapan Yesus dengan Kleopas dalam perjalanan menuju Emmaus dalam Lukas pasal 24 ayat 27. Ini yang Alkitab catat. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, tentang Allah dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah perjanjian lama ini, saudara. Karena di zaman Yesus, satu-satunya otoritas kebenaran yang mereka punya, yang menjadi kitab suci mereka, adalah perjanjian lama. Perjanjian baru belum ditulis di zaman ini. Oke? Nah, jadi apakah Yesus membawa ajaran yang baru kepada Kleopas, murid-murid yang bertemu dengan dia di jalan menuju ke Emmaus? Tentu tidak. Yesus tidak memperkenalkan ajaran yang baru kepada mereka. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang lain. Tentang ungkapan Rasul Paulus di Kisah 26 ayat 22. Ini yang dicatat. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Siapa yang tulis ini, saudara? Ungkapan siapa ini? Ini adalah Rasul Paulus yang berbicara. Jadi, apakah otoritas yang dimiliki oleh Rasul Paulus di zamannya? Yaitu perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian baru belum ada. Perjanjian baru belum ditulis. Berulang kali Paulus mengutip perjanjian lama dalam tulisan-tulisannya. Contoh yang lain, saudara, Kisah pasal 28 ayat 23 dan 24. Ini kata Alkitab.
Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Siapa yang dimaksud di sini, saudara? Paulus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Saudara dengar itu? Nah, mari kita review pelajaran yang sudah kita pelajari sejauh ini. Dimulai dari zaman Musa, kemudian zaman Yosua, hakim-hakim, zaman raja-raja, zaman perjanjian lama, sampai di zaman Maliaki. Tulisan Musa lah yang sangat fundamental yang digunakan orang di zaman-zaman ini. Itu sebabnya setan ingin menyerang khususnya kitab Kejadian. Salah satu buku favorit saya. Oke, kitab Kejadian. Apa yang ada di dalam Kejadian ini, saudara yang kekasih, lengkap isinya dan setan sangat membencinya dan setan ingin mengaburkan apa yang ada di sana. Pertanyaan penting. Jika Allah harus memunculkan nabi di akhir zaman yang akan menuntun gereja Tuhan yang terakhir, saudara, sebelum Yesus datang, apakah yang akan menjadi peran nabi itu? Apakah nabi itu akan mengajarkan atau apakah nabi itu akan membawa terang yang baru, kebenaran yang baru yang tidak terdapat di tulisan Musa dan tulisan para nabi dan perjanjian baru? Sekali lagi supaya saudara mengerti maksud saya. Kalau Tuhan memunculkan nabi terakhir sebelum Yesus datang, menurut saudara, apakah nabi ini akan memunculkan terang yang baru yang belum pernah muncul di zaman Musa, di zaman nabi-nabi, dan di zaman perjanjian baru? Saya berbicara kalau begitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah nabi akan muncul di akhir zaman akan mengatakan sesuatu yang berbeda dengan dua perjanjian ini, lama dan baru? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan oleh nabi itu? Sudah jelas, kalau begitu, ia akan meneguhkan, akan menggambarkan dengan lebih luas, dengan lebih detail, dengan lebih jelas, tentang kebenaran yang sudah ada sebelumnya tanpa mengubah maksud dari apa yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu. Dalam hal ini Musa, para nabi, para rasul. Sekarang kalau begitu, apakah Allah akan munculkan nabi di gereja yang terakhir, di tengah-tengah umatnya yang terakhir? Yes, absolutely. Apakah itu dinubuatkan dalam Alkitab? Yes, absolutely. Nah, sekarang saudara yang kekasih, kita sudah lihat sejauh ini bahwa tulisan Musa itu digunakan sepanjang zaman. Ini penting untuk kita mengerti oleh karena belakangan ini banyak ajaran beredar yang mengatakan bahwa hukum-hukum Allah ini yang ditulis oleh Musa sudah tidak berlaku lagi karena itu milik orang Yahudi saja. Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Mungkinkah Allah memiliki dua standar yang berbeda? Mungkinkah Allah meninggikan hukum-hukumnya di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru dia katakan, perjanjianku atau hukumku sudah tidak berlaku lagi, itu hanya untuk orang perjanjian lama? Apakah Allah memiliki dua standar yang berbeda dalam keselamatan? Saudara yang kekasih, jawabannya tidak. Allah Israel adalah Allah yang sama yang disembah oleh umat Tuhan sekarang ini. Umat Tuhan sekarang ini juga disebut Israel, yaitu Israel rohani. Nah, kalau begitu, ketetapan Tuhan yang
ia sampaikan melalui Nabi Musa akan juga menjadi ketetapan Tuhan di zaman ini. Mengapa kita karena ketidaksukaan kita menurut, karena kita tidak suka saja kepada, contohnya kepada hari Sabat, saya boleh kasih contoh, karena kita memang tidak mau hari Sabat, kita tolak hari Sabat, maka kita mencari alasan apa saja untuk membenarkan pendapat kita. Kalau saudara mau mengesampingkan semua hal-hal negatif dan mau duduk mempelajari Alkitab, saya percaya Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu kepada saudara. Karena Allahnya Musa, Allahnya Israel, Allahnya para rasul, masih tetap Allah yang sama yang kita sembah sampai hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan biarlah pelajaran ini boleh bermanfaat untuk saudara. Amin.